Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran akuntansi mengajar pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Nur Hijriah Putri Saleha dari program studi akuntansi akan menjelaskan materi mengenai akuntansi biaya yang membahas tentang pengumpulan biaya berdasarkan proses costing. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di kesempatan kali ini? Jadi saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian biaya proses dan karakteristik metode harga pokok proses. Lalu yang kedua ada perbedaan harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Lalu yang ketiga ada manfaat informasi harga pokok produksi. Dan yang keempat ada metode harga pokok proses produk diolah. Yang pertama, ada apa sih itu biaya proses? Jadi, biaya proses itu adalah suatu sistem biaya yang dimana mengakumulasikan biaya berdasarkan proses atau departemen dan juga tugas-tugas mereka menjadi jumlah yang besar dari produk yang hampir sama. Atau bisa didefinisikan, proses costing itu sebagai metode biaya yang diterapkan di mana barang atau jasa hasil dari urutan operasi atau proses yang terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada karakteristik metode harga pokok proses. Nah, karakteristik metode harga proses ini ada tiga. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Lalu yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, ada kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada perbedaan harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Nah, perbedaan yang pertama itu ada pengumpulan biaya produksi. Nah, apa sih yang membedakan di bagian pengumpulan biaya produksi ini? Yang pertama itu ada metode harga pokok pesanannya. Lalu yang kedua ada metode harga pokok proses. Nah, yang untuk metode harga pokok pesanan itu untuk metode harga pokok pesanan, mereka mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan. Kalau yang harga pokok proses, mereka mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akumulasi. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi persatuan. Nah, kalau untuk metode harga pokok pesanan, mereka itu menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, perhitungannya sendiri dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Kalau untuk metode harga pokok prosesnya, mereka itu menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Nah, kalau untuk metode harga pokok proses ini, perhitungannya ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Nah, biasanya itu di setiap akhir bulan. Selanjutnya ada penggolongan biaya produksi. Nah, yang membedakan antara metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses di bagian penggolongan biaya produksi ini, kalau untuk metode harga pokok pesanan, biaya produksinya itu harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan kalau biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Lalu yang kedua, perbedaannya dibanding dengan metode harga pokok proses, yaitu pembedaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produksi, seperti perusahaan semen, pupuk, dan bumbu masak. Nah, karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi.
Nah, selanjutnya yang terakhir yang membedakan yaitu unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Untuk metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya, untuk dibanding dengan metode harga pokok proses, biaya overhead pabriknya terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya penolong dari biaya tenaga kerja, baik yang langsung maupun tidak langsung ya. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, di sini kita bakal ngebahas apa sih manfaat dari informasi harga pokok produksi. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Kenapa sih bisa menentukan harga jual produk? Jadi, perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produk per satuan produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Nah, untuk manfaat yang kedua, yaitu ada memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Nah, pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan metode harga pokok proses. Untuk manfaat yang ketiga yaitu ada menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan laba bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Nah, oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya. Produk. Nah, produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi atau laba rugi tiap periode. Nah, untuk manfaat yang terakhir itu ada menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku lalu dijual pada tanggal neraca. Nah, di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk pada tanggal neraca masih dalam pengerjaan.
Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca lalu disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Selanjutnya, dari contoh penggunaan metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Nah, contoh penggunaan metode ini tuh ada tiga. Yang pertama, produk diolah melalui satu departemen produksi, lalu yang kedua itu ada produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, dan yang ketiga pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses dan pada akhir proses. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan tentang menjelaskan bagaimana sih metode harga pokok proses produk yang diolah melalui satu departemen. Bisa kita lihat di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya PT AKN mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Berikut jumlah biaya yang dikeluarkan selama Januari 2022. Di sini bisa kita lihat total biaya produksinya sejumlah 44.650 yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya di sini juga ada total jumlah produk jadi yang dihasilkan selama bulan tersebut sejumlah 2.500 kg. Lalu ada produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, untuk tingkat penyelesaiannya sendiri sejumlah 500 kg. Lalu di sini bisa kita lihat perinciannya, ada biaya bahan baku sejumlah 100%, ada biaya bahan penolong sejumlah 100%, lalu juga ada biaya tenaga kerja sejumlah 50%, dan ada biaya overhead pabrik sejumlah 30%. Nah, untuk soalnya sendiri adalah hitunglah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses. Buat juga jurnal pencatatan dan laporan biaya produksinya. Yang pertama, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menghitung unit ekuivalensi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi per satuannya. Oke, bisa kita lihat di sini ada total biayanya. Nah, total biayanya ini dari mana sih? Ini bisa kita lihat sudah tertera di laporan bi ke- laporan biaya-biaya yang ada di soal. Nah, yang pertama kita harus menghitung unit ekuivalensi. Nah, bagaimana sih cara menghitung unit ekuivalensi? Rumusnya sendiri adalah produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Nah, bisa kita lihat eh, di sini di soal sebelumnya total produk jadinya adalah 2.500 kg. Maka dari itu kita langsung masukkan saja jumlah produk jadinya senilai 2.500.000, maaf, sejumlah 2.500 lalu ditambah 100%. 100%-nya ini ada dari mana sih? Nah, bisa kita lihat di sini. Produk dalam prosesnya sendiri ada 100. Karena yang pertama ditanyakan adalah bahan baku, jadi bisa kita lihat di sini persentasenya adalah 100%. Jadi langsung saja kita masukkan 2.500 ditambah 100% dikali 500. 500-nya ini dari mana? 500-nya ini dari tingkat penyelesaian sejumlah 500 kg. Jadi langsung kita masukkan saja sehingga menghasilkan senilai 3.000.
Selanjutnya untuk biaya penolongnya sendiri sudah tertera tadi di soal sejumlah 7.000 7.500.000. Lalu langsung kita hitung saja unit ekuivalensinya sejumlah produk jadi 2.500 dan persentase bahan penolongnya sudah tertera di soal sejumlah 100%. Lalu kita kalikan 500 dari total tingkat penyelesaian sehingga menghasilkan 3.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja bisa kita lihat di sini 2.500 ditambah 50% kali 500. 50% ini bisa kita lihat langsung di persentase yang sudah tertera di soal, sehingga nantinya akan menghasilkan 2.750. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja sejumlah 11.275.000 untuk unit ekuivalensinya. Maaf, untuk overhead pabrik selanjutnya bisa kita lihat totalnya ada 19.875.000. Lalu unit ekuivalensinya sejumlah 2.650 yang didapat dari 2.500 ditambah 30%. 30% dari soal di sini bisa kita lihat biaya overhead pabrik sejumlah 30%. Maka dari itu langsung kita masukkan saja di perhitungannya sehingga menghasilkan 2.650. Nah, bisa kita lihat untuk total biayanya sendiri dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik senilai 44.650.000. Nah, selanjutnya ada biaya produksi persatuannya ini total ya sejumlah 16.100. Nah, dari mana sih 16.100 ini? Ini adalah total dari penjumlahan biaya produksi persatuan yang dihitungnya dengan cara total biaya sejumlah 6 juta dibagi dengan hasil dari perhitungan unit ekuivalensi sehingga menghasilkan 2 juta. Begitupun juga dengan bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik, kita bisa menghitung biaya produksi persatuannya dengan membagikan antara total biaya dengan unit ekuivalensi. Sehingga nantinya menghasilkan total biaya sejumlah 44.650.000 dan biaya produksi persatuannya sejumlah 16.100. Nah, selanjutnya langkah yang bisa kita lakukan adalah perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, kita bisa menghitungnya dulu harga produk jadi sejumlah 2.500 kita kalikan dengan 16.100. Nah, 2.500 ini itu dari mana? Dari soal total ini sejumlah 2.500 kg, kita kalikan 16.100 dari jumlah biaya produksi persatuan, sehingga nantinya menghasilkan 40.250.000. Nah, untuk harga pokok persediaan produk dalam proses ini kita harus jumlahkan masing-masing antara biaya bahan baku, biaya bahan produk, biaya bahan penolong, lalu ada biaya tenaga kerja, itu kita kalikan dengan penjumlahan dengan rumus persentase produk dalam proses, lalu kita kalikan dengan 500 dengan total tingkat penyelesaian, lalu kita kalikan juga dengan total hasil biaya produksi persatuan. Sehingga nantinya untuk biaya bahan baku sendiri dari penjumlahan 100% dikali 500 lalu dikalikan dengan 2.000 dapat menghasilkan 1 juta. Dan untuk biaya bahan penolongnya sendiri dengan rumus 100% dikali 500 dikali 2.500 sehingga menghasilkan 1.250.000. Lalu ada biaya tenaga kerja dengan penjumlahan 50%.
50% ini kita dapat dari persentase di soal eh, dalam produk dalam proses pada akhir bulannya ya. Bisa kita lihat di sini biaya tenaga kerjanya 50%. Nah, nantinya dapat menghasilkan biaya tenaga kerja itu senilai 1.025.000. Lalu ada biaya overhead pabriknya 30% dikali 500 dikali 7.500 menghasilkan 1.125.000. Sehingga total dari harga pokok persediaan produk dalam proses ini menghasilkan 4.400.000. Lalu nantinya kita harus menjumlahkan antara harga pokok produk jadi senilai 40.250 dengan total harga pokok persediaan 4.400 sehingga menghasilkan jumlah biaya produksi bulan Januari 2022 senilai 44.650.000. Nah, setelah kita menghitung harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses tadi, kita langsung bisa menjurnalkannya melalui jurnal pencatatan biaya produksi. Yang pertama, untuk mencatat biaya bahan baku sendiri, jurnalnya adalah barang dalam proses sejumlah 6 juta pada debit dan persediaan bahan baku pada kredit. Nah, selanjutnya untuk bahan penolong, biaya bahan penolong sendiri, jurnalnya adalah barang dalam proses BBP senilai 7.500.000 pada persediaan bahan penolong di kredit sejumlah 7.500.000. Nah, lalu untuk jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerjanya, sejumlah barang dalam proses atau BTK sejumlah 11.275.000 pada gaji dan upah di kredit sejumlah 11.275.000. Lalu untuk jurnal mencatat BOP-nya sendiri adalah barang dalam proses BOP pada berbagai rekening yang dikredit sejumlah 19.875.000. Nah, selanjutnya kita mencatat jurnal harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Nah, yang pertama itu adalah ada persediaan produk jadi pada barang dalam proses BBB, barang dalam proses BBP, BTK, BOP. Sejumlah untuk BB dengan rumus 2.500 kg dikali 4.100, lalu 2.500 kg dikali 7.500. Sehingga untuk barang dalam proses BBB-nya sendiri 5 juta, barang dalam proses BBP-nya 6.250, barang dalam proses BTK-nya sejumlah 10.250.000, lalu ada barang dalam proses BOP-nya senilai 18.750.000. Nah, lalu kita harus menjurnalkan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2022 dengan jurnal persediaan produk dalam proses senilai 4.400.000 pada barang dalam proses BBB, BBP, BTK, dan BOP dengan BBB sejumlah 1 juta pada kredit. Lalu ada barang biaya bahan penolong sejumlah 1.250.000. Lalu ada barang dalam proses biaya tenaga kerja senilai 1.025.000 dan barang dalam proses BOP 1.125.000. Nah, lalu di sini ada laporan biaya produksi bulan Januari 2022 PT AKN. Nah, data biaya produksi yang pertama itu dimasukkan dalam proses senilai 3.000 kg. Lalu ada produk jadi yang ditransfer ke gudang sejumlah 2.500, produk dalam proses akhirnya sejumlah 500 kg yang sebelumnya sudah dijelaskan di soal. Lalu ada jumlah produk yang dihasilkan sejumlah
3.000 kilogram. Nah, yang dimasukkan dalam proses ini bisa kita lihat sebelumnya tidak ada di soal sejumlah 3.000 kilogram. Kenapa langsung kita masukkan saja 3.000 kilogram? Bisa kita lihat di sini produk jadi yang ditransfer ke gudang sejumlah 2.500 kilogram dan produk dalam proses akhir sejumlah 500 yang dimana nantinya menghasilkan jumlah produk yang dihasilkan sejumlah 3.000 kilogram. Nah, biaya yang dimasukkan dalam proses dengan jumlah produk yang dihasilkan pasti harus sesuai dan sinkron. Jadi, tidak akan lebih dan juga tidak akan kurang. Selanjutnya, ada biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 2022 dengan total biaya bahan baku sendiri sejumlah 6 juta. Lalu ada biaya penolong sejumlah 7.500.000. Lalu ada biaya tenaga kerja senilai 11.275.000 dan ada biaya overhead pabrik sejumlah 19.875.000 dengan jumlah total 44.650. Nah, dari mana sih biaya bahan baku sejumlah 6 juta, biaya baku penolong senilai 7.500.000? Bisa kita lihat dengan perhitungan yang tadi sudah kita hitung bersama. Nah, bisa kita lihat di sini total biayanya sudah menghasilkan segini. Yang sudah sebelumnya sudah juga ada di soal. Sehingga selanjutnya kita bisa langsung membahas tentang biaya bahan baku per kilogramnya. Sejumlah 2 juta untuk biaya bahan baku, lalu untuk biaya penolong senilai 2.500, biaya tenaga kerja sejumlah 4.100, lalu ada biaya overhead pabrik 7.500, sehingga menghasilkan harga per kilogramnya menjadi 16.100. Nah, 2.000.000, 2.500, 4.100 ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari perhitungan unit satuan tadi yang kita hitung melalui rumus total biaya dibagi unit ekuivalensi. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Sebenarnya untuk bagian biaya yang dibebankan dan perhitungan biaya ini, kita bisa langsung menyalin saja perhitungan yang sudah tadi kita hitung sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di sini harga pokok produk yang ditransfer ke gudang senilai 40.250 yang didapat dari 2.500 dikali 16.100 yang sebelumnya sudah kita hitung. Lalu ada di sini harga pokok persediaan produk dalam proses yang dihitung melalui persentase yang sudah tertera di soal dengan biaya bahan baku sejumlah 100% dikali total penyelesaian atau hasil akhirnya sejumlah 500 dikali 2.000. 2.000 ini dari harga satuan per unit sehingga menghasilkan BBB senilai 1 juta, lalu ada biaya bahan penolong senilai 1.250.000, lalu ada biaya tenaga kerja senilai 1.025.000, lalu ada BOP-nya senilai 1.125.000 sehingga menghasilkan total harga pokok persediaan sejumlah 4.400.000 sehingga nantinya dapat menghasilkan jumlah biaya produksi yang dibebankan bulan Januari senilai 44.650.000. Nah, itu tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi biaya untuk perhitungan harga pokok proses produk yang diolah melalui satu departemen. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.